وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Sahabat sempetin ngaji yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai ayat-ayat motivasi yang terdapat dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini, saya akan membahas tentang motivasi bersyukur yang terdapat dalam surah Ibrahim ayat ke-7. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Quran Surah Ibrahim ayat ke-7 ini berkaitan erat dengan ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, terutama mulai ayat 5 hingga 8. Ayat-ayat tersebut merupakan kisah yang diceritakan Al-Quran tentang Nabi Musa alaihi salam dan Bani Israel bangsanya. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut menyajikan nasihat syukur oleh Nabi Musa alaihi salam kepada kaumnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa balasan bagi orang-orang yang bersyukur ialah nikmat yang berlipat ganda. Sebaliknya, balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah adalah azab yang sangat pedih. Demikianlah inti Quran Surah Ibrahim ayat ke-7 tersebut. Syukur nikmat beserta balasan baiknya, dan kufur nikmat beserta balasan buruknya. Ayat ini turun guna memotivasi para sahabat Rasulullah SAW. Kala itu, umat Islam mendapatkan tantangan keras dari kaum musyrik. Deraan siksa dan tekanan mental dilancarkan untuk menyerang umat Islam. Umat Islam pun dibuat sengsara. Allah Subhanahu wa taala segera menguatkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk mengambil ibrah dari kisah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya Bani Israel yang juga mengalami kesengsaraan, agar memetik buah dari bersabar dan bersyukur, yakni nikmat yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Ayat ke-7 dari surah Ibrahim ini mengisahkan janji Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel dengan pemaklumannya, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari atau berkufur terhadap nikmat Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Mengenai ayat ke-7 ini, dalam kitab tafsirnya, Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengatakan bahwa anggota tubuh yang senantiasa digunakan untuk bekerja terus-menerus, maka akan bertambah kekuatannya. Namun, jika tubuh berhenti bekerja, maka akan melemah. Demikianlah halnya dengan nikmat. Ringkasnya, barang siapa bersyukur atas rezeki yang dilimpahkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan rezekinya. Barang siapa bersyukur atas ketaatan kepadanya, maka dia akan menambahkan ketaatan tersebut. Barang siapa bersyukur atas nikmat kesehatan yang dilimpahkan kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kesehatannya. Demikian juga dengan nikmat-nikmat lainnya yang diberikannya. Sementara itu, siapa saja yang berkufur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka sesungguhnya azab Allah sangatlah pedih. Azab tersebut dapat berupa hilangnya buah-buahan. Bisa juga dikiaskan dengan nikmat yang istimewa atau makanan di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah akan diazab dengan hilangnya kenikmatan tersebut. Sedangkan di akhirat, orang-orang yang kufur nikmat diazab dengan siksa pedih yang tidak bisa ditanggung. Bersyukur adalah motivasi dalam kehidupan. Selain itu, bersyukur merupakan motivasi dalam spiritualitas kita. Bersyukur menjadi salah satu ajaran Islam yang bersanding dengan ibadah. Bisa dikatakan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk ibadah. Teman-teman sempatin ngaji rahimakumullah, kesadaran atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak jarang
baru terasa ketika sudah hilang. Sebagai contoh, ketika seseorang mempunyai rumah, ia merasa biasa-biasa saja, padahal rumah tersebut merupakan kenikmatan yang luar biasa. Ketika rumah tersebut mengalami kebakaran, roboh dan hancur, maka pemilik rumah tersebut merasa kehilangan. Setelah itu, ia merasa bahwa mempunyai rumah merupakan hal luar biasa nikmat. Dengan demikian, jangan sampai kita baru menyadarinya ketika hal tersebut telah hilang. Jika tidak bisa bersyukur terhadap nikmat kecil, maka kita tidak akan bisa bersyukur kepada nikmat yang besar. Teman-teman Semetin Ngaji rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan, baik nikmat kecil maupun nikmat yang besar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di next video.